pilihan kan dimajuin. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alila dalam program mempresentasikan tugas kajian digital Al-Quran. Semakin mendekati pemilu 2024, isu-isu politik semakin meningkat, salah satunya tentang politik identitas. Politik identitas muncul sejak Pilpres dan Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Narasi dalam politik identitas muncul sebelum dan setelah pemilihan presiden menguak potensi keretakan sosial di masyarakat. Berbagai keretakan muncul dari pertemanan akibat debat baik dari media sosial, keluarga, organisasi, dan lainnya dikarenakan perbedaan pilihan presiden. Oleh karena itu, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami politik identitas di dalam Al-Quran dalam analisis tafsir Al-Misbah surah Al-Maidah ayat 51. Apa sih politik identitas itu? Politik identitas merupakan kajian baru di dalam ilmu politik. Politik identitas menggunakan identitas diri seperti ras, etnis, jenis kelamin, atau agama tertentu sebagai landasan berpolitik. Misalnya, ketika adanya muatan-muatan narasi keagamaan yang diplesetkan dalam perpolitikan tanah air. Terlebih lagi, narasi ini mengkristal saat kasus pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada saat 2017 yang lalu. Mengenai Quran Surah Al-Maidah ayat 81 yang dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu yakni Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal dengan nama Ahok. Berikut tayangannya. jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam gitu. Itu hak Bapak Ibu. Pernyataan Ahok dalam cuplikan video tersebut dilakukan di depan masyarakat Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Ahok mengatakan bahwa orang Indonesia tidak boleh dibohongi oleh orang-orang yang menggunakan surah Al-Maidah ayat 51 supaya tidak memilih non-muslim sebagai pemimpin mereka. Hal ini tentunya seketika menimbulkan kontroversi yang luas dong bagi masyarakat muslim di Indonesia. Nah, berkaca dari kasus tersebut, permasalahan politik yang terjadi di Indonesia seringkali melibatkan peran agama dalam prosesnya. Salah satu contoh politik identitas yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kepemimpinan non-muslim yang ada di tengah masyarakat muslim di Indonesia. Bagaimana sih kepemimpinan non-muslim perspektif Al-Quran? Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 51 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Nah, kali ini saya akan merujuk mufasir kontemporer yang ada di Indonesia, yakni Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah. Dalam surah Al-Maidah ayat 51, kata aulia diartikan sebagai pemimpin. Pada hakikatnya, arti tersebut bukanlah arti yang sebenarnya. Kata aulia adalah bentuk jamak dari kata wali. Kata ini diambil dari akar kata yang terdiri dari waw, lam, dan ya dengan arti dasar dekat. Selanjutnya pemahaman dari arti kata tersebut berkembang seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain sebagainya dengan ikatan makna kedekatan. Tentang pilihan pemimpin, kita bisa mengandalkan diri sendiri untuk memilih pemimpin yang pantas, cocok, dan benar sesuai aturan dan syariat dalam agama. Memilih aulia dari kalangan non-muslim dalam ayat ini sangat dilarang. Quraisy Shihab menyampaikan pernyataan ini di dalam Al-Quran antara lain. Yang pertama, larangan tegas dengan pernyataan bahwa janganlah menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Yang kedua, mereka yaitu orang Yahudi dan Nasrani adalah pemimpin sebagian yang lain. Yang ketiga, ancaman bagi yang menjadikannya pemimpin adalah termasuk dari golongan mereka. Bagi Quraisy Shihab, larangan tersebut bukan hal yang mutlak, tidak pantas, tidak cocok, dan tidak benar.
Hanya saja dilarang menjadikannya mereka sebagai pemimpin. Quraisy Shihab mengutip penafsiran Muhammad Sayyid Tontowi tentang non-muslim yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mereka non-muslim yang tinggal bersama kaum muslim dan hidup damai bersama, tidak melakukan kegiatan dan perlawanan untuk Islam, dan tidak menunjukkan gelagat prasangka buruk terhadap kaum muslim. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada mereka sebagaimana firman Allah pada Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Yang kedua adalah kelompok yang memerangi atau merugikan kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Kelompok yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai teman atau bahkan hanya mendekati saja pun tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah kelompok yang terakhir, yaitu kelompok yang terang-terangan memusuhi kaum muslimin. Meskipun mereka tidak bersimpati pada muslimin, akan tetapi sangat bersimpati dan mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Potret sejarah konflik politik atas dasar identitas tersebut menjadi pelajaran berharga bagi perjalanan masyarakat muslim dan bangsa Indonesia. Kalau begitu, apa sih bahaya politik identitas? Yang pertama, diskriminasi dan pemisahan. Politik identitas yang berlebihan dapat memperkuat perasaan diskriminasi dan pemisahan antar kelompok, sehingga dapat menimbulkan ketegangan dan menimbulkan perpecahan di masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan dan tidak inklusif. Politik identitas yang tidak terlalu fokus pada kepentingan tertentu dapat mengarah pada pembuatan kebijakan yang tidak inklusif dan tidak adil bagi kelompok yang lain. Yang ketiga adalah eksploitasi politik. Politik identitas dapat digunakan oleh pemimpin politik untuk memanfaatkan perasaan kelompok tertentu untuk memperoleh dukungan politik dan kekuasaan. Yang terakhir adalah radikalisasi. Politik identitas dapat memperkuat pandangan fanatik dan radikal tentang identitas kelompok yang dapat mengarah pada tindak kekerasan dan kebijakan diskriminatif. Itulah bahaya politik identitas bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi teman-teman untuk memahami bahaya politik identitas agar tidak terjerumus dalam konflik politik identitas. Dalam beberapa kasus, politik identitas dapat membantu untuk memperjuangkan hak-hak kelompok terpinggirkan dan memperkuat solidaritas di antara mereka. Namun, dalam banyak kasus, politik identitas juga dapat menimbulkan bahaya bagi keberagaman dan persatuan masyarakat di Indonesia. Sehingga teman-teman membutuhkan langkah strategis dalam menata hubungan dinamis antara Islam dan pemilihan pemimpin. Yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu NKRI. Yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Islam sebagai konsekuensi populasi masyarakat Islam yang menduduki posisi mayoritas. Yang ketiga adalah nasionalisme terbuka, yang tersusun dari unsur keberagaman yang diikat oleh sebuah persatuan dan kedamaian bangsa. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini terkait politik identitas dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk menindaklanjuti pemilu 2024. Mari bijak dalam memilih, kondusifkan situasi demi masa depan yang lebih cerah, dan jangan golput. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.